teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Rival Insight. Pada kesempatan kemarin kita sudah berbicara terkait dengan penentuan trendline, kemudian kita menentukan support dan resistennya seperti apa, pullback itu apa, kemudian reversal dari suatu pergerakan harga itu apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan angka psikologis dan batas toleransi dari pola pergerakan harga. Nah, pertama kita masuk dulu ke penjelasan terkait dengan angka psikologi. Nah, dalam suatu chart itu sering diperhatikan angka-angka seperti 10, 20, 30 sampai dengan 100. Nah, biasanya angka-angka tersebut adalah angka-angka bulat yang menjadi titik dari supply dan demand dari suatu harga. Kenapa? Karena kebanyakan trader, baik itu trader yang baru atau misalnya yang sudah lama atau misalnya dia itu profesional, biasanya angka-angka bulat itu akan menjadi penentu dari pengambilan opsi buy, opsi sell, kemudian taking profit atau stop loss. Nah, itu merupakan angka psikologis yang sering dipakai. Nah, namun dari pengamatan dan pengalaman saya yang paling sering dan yang paling banyak diperbincangkan adalah angka-angka dengan level psikologis kelipatan 100 atau biasanya trader sering sebut sebagai zero atau double zero di mana angka itu merupakan angka yang paling banyak terdapat supply dan demand. Nah, pada chart kali ini saya sudah menampilkan terkait dengan angka double zero tersebut. Nah, di sini GBP USD time frame 1 jam. Kemudian saya membuat garis horizontal penanda level psikologis 600, 700, 800 dan 900. Nah, kemudian saya membuat trend line dengan uptrend. Nah, di sini. Kalau kita kembali ke penjelasan yang kemarin, titik ini merupakan titik dari reversalnya suatu harga. Nah, karena dia menembus trend line, kemudian setelah harga pullback di daerah sini, dia naik ke atas, dia tidak bisa menembus angka trend line dan kemudian dia turun. Ini merupakan sinyal reversal sehingga kalian bisa melakukan sell setelah pembalikan harga di sini, berarti kalian bisa sell di sini. Nah, sebenarnya ini nanti ada penjelasan terkait dengan pola-pola pergerakan dari reversal, continuous, dan pullback dari suatu harga, tapi itu nanti akan dijelaskan di bab berikutnya. Saya hanya menjelaskan terkait dengan sedikit terkait dengan support dan resisten yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kita kembali ke angka level psikologis. Nah, coba kita lihat, kita bisa buktikan bahwa angka-angka yang double zero ini menjadi titik dari supply dan demand, bahkan menjadi titik penanda dari support dan resisten yang kemungkinan akan kita buat atau kemungkinan yang Anda sudah buat sebelumnya. Coba kita lihat pada angka 1.3600 itu merupakan level support terendah dari time frame 1 jam. Nah, terus level angka 1.3900 justru menjadi resisten dari suatu harga. Nah, untuk 1.38800 ini di antara titik 3700 sampai 800 kita lihat terjadi pola sideway. Nah ini kan dia sideway-nya di sini nih, di area sini kan. Nah, apa yang saya katakan tadi bahwa kalau kita mau buat
level support dan resisten, kita tidak hanya memperhatikan peak dan trough atau puncak dan lembah dari suatu pola pergerakan harga, entah itu di time frame yang short, medium, atau yang long. Tapi kita juga harus memperhatikan angka-angka psikologis tersebut. Bisa jadi angka-angka psikologis tersebut yang nantinya akan menjadi titik dari support dan resisten yang akan kita buat atau yang akan kita ikuti atau pedomani dalam pola-pola pergerakan harga selanjutnya. Nah, ini ada satu tips dan trik dari angka psikologis double zero. Saya nggak tahu ya kalau misalnya Anda sudah pernah mendengar, tapi dari pembelajaran otodidak dan dari sharing teman-teman di suatu komunitas saya, nah itu dijelaskan bahwa ternyata angka-angka psikologis ini bisa menjadi penanda atau bisa menjadi titik balik apakah kita akan melakukan opsi buy atau kita akan melakukan opsi sell. Saya berikan contohnya. Ketika harga mulai menembus level psikologis 1.37, 1.3700, itu berarti di sini. Nah, Anda bisa melakukan opsi buy. Tapi sebelum itu Anda harus memastikan bahwa harga sudah menembus 5-15% dari batas toleransi. Nah, inilah mengapa saya mengaitkan angka psikologis dan batas toleransi tadi. Ketika harga menembus support yang kita buat di angka psikologis 1.3700 sebanyak 2 atau 5% sampai dengan 15%, nah Anda bisa melakukan opsi buy di situ. Berarti kemungkinan di sekitar sini ya. Anda bisa melakukan opsi buy dengan stop loss 50% dari 50% dari angka psikologis atau support yang kita buat di 1.3700. Berarti stop loss kalian bisa di sini dengan target profitnya di angka psikologis berikutnya atau 1.3800, atau kalian bisa membuatnya lebih rendah di 1.3790 atau 1.3785 sebagai penanda angka psikologis untuk take profit. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, ketika Anda melakukan opsi buy atau kalian melakukan pending order atau kalian melakukan stop loss dan take profit, Anda harus memperhatikan yang namanya batas toleransi. Ketika harga menembus trendline kalian atau dia itu pullback, nah itu jangan langsung melakukan aksi jual atau beli dan cut profit atau cut loss. Nah, Anda harus memperhatikan seberapa jauh sih harga itu menembus trendline kalian, berapa persen sih menembus trendline kalian, atau berapa persen sih support atau resisten kalian ditembus. Nah, menurut Dow Theory, 2-15% penembusan dari trendline kalian atau misalnya support dan resisten kalian, barulah kalian melakukan opsi buy atau sell. Nah, contoh tadi saya sudah mencontoh yang di sini kan. Anda melakukan buy di sini karena Anda memperhatikan batas toleransi, jangan langsung melakukan buy di sini. Terus untuk target profit Anda bisa menurunkannya sekitar di sini 1.3785 atau misalnya 3790, berarti sekitar sini. Nah, itu teman-teman. Jadi dan batas toleransi tersebut itu berlaku untuk semua sistem yang ada di saham, itu semuanya berlaku. Jadi tidak hanya bisa diterapkan di support dan resisten yang kita buat dari metode zero atau double zero, tapi itu juga bisa diterapkan di mana saja, atau apakah support dan resisten yang kalian buat sendiri seperti yang saya buat
atau saya contohkan pada video-video sebelumnya, atau misalnya Anda memiliki sistem baru atau misalnya teknik baru, ketika teknik kalian mengatakan bahwa ketika Anda melakukan opsi buy dan Anda ingin melakukan take profit di angka 200 atau misalnya 220, Anda harus menurunkan 2 sampai dengan 15% dari take profit Anda. Atau ketika Anda melakukan stop loss, Anda bisa melakukan ketika stop loss Anda di misalnya misalnya Anda pasang di 15, kemudian stop loss pasang buy dan stop loss Anda di 10, Anda bisa menurunkannya di 8. Atau kalau misalnya contoh yang tadi kalian beli di harga 10 dan target profit di angka 15, kalian bisa menurunkannya di angka 14 atau angka 13. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, contoh dari penembusan batas toleransi tersebut saya bisa lihat contohkan di sini. Pada penembusan trendline yang ada di sini, itu kita tidak bisa melakukan langsung opsi buy karena ini merupakan belum menembus yang tadi kita katakan sebagai angka batas toleransi, dan ini biasanya disebut sebagai whipsaw atau penembusan yang sementara kemudian berlanjut ke tren berikutnya. Jadi butuh penurunan yang lebih jauh lagi, kemudian kita bisa melakukan opsi sell. Nah, seperti itu. Nah, terus saya ada satu tips dan trik lagi. Ketika Anda menggunakan teknik double zero atau bisa mengcombine dengan teknik kalian atau sistem kalian. Nah, ketika angka menembus 1.3700, kalian bisa melakukan opsi buy dan di target profit di 1.3800. Dan itu harus memperhatikan batas toleransi tadi, kalian bisa turunkan target profitnya. Nah, dan ketika harga menembus 1.3800, kalian bisa melakukan opsi buy dan target profit di 1.3900, dan tentunya dengan batas toleransi tadi, penurunan 2-15%. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ketika Anda melakukan target profit di 1.3900, itu tidak akan kena, tapi kalau kalian menurunkan 2-15%, tentunya dia kena target profit. Nah, untuk kasus yang ada di sini, harga menembus 1.3800, kalian bisa melakukan opsi sell dengan memperhatikan batas toleransi tadi, berarti sekitar sini, dan kalian bisa melakukan target profit di 1.3700 dengan memperhatikan batas toleransi. Jadi kalian bisa naikkan target profit kalian di sekitar sini. Nah, itulah ilmu yang sangat dasar dalam trading saham, baik itu forex, kripto, dan yang lain-lainnya. Semasi dia berhubungan dengan charting atau grafik pola pergerakan harga, semua akan berada dalam area-area level psikologis atau batas toleransi. Ini simple tapi sangat atau harus betul-betul diperhatikan teman-teman. Oke, sampai sini dulu untuk video membahas terkait dengan batas toleransi dan angka psikologis. Semoga Anda mengerti, dan jika Anda tidak mengerti, Anda bisa menulis di kolom komentar, dan kemudian nanti saya akan jawab, dan kita akan membahasnya dan kita bisa membahasnya secara bersama-sama. Oke, terima kasih.